Baik, Bang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak mahasiswa sekalian, dan juga Pak Bambang selaku dosen teaching ya di mata kuliah Integrasi Islam dan Sains ini. Saya akan share screen dulu ya. Share screen dulu. Selamat bertemu kembali dengan saya, terutama di mata kuliah ini. Ya. Saya kira semua sudah kenal semua, juga dengan Pak Bambang juga sudah kenal semua ya. Jadi kan semester 7 bukan orang yang asing di jurusan biologi, kita semua sudah kenal. Jadi saya langsung saja ke mata kuliahnya ya. Di mata kuliah kita ini mata kuliah yang unik dan menjadi khasnya jurusan Teknik Sipil Biologi ya. Integrasi Islam dan Sains. Kalau dulu nama awalnya adalah Terpadu Islam dan Iptek, tapi sejak 2 atau 3 tahun terakhir ya, ini kemudian di 2 tahun terakhir kalau nggak salah diperbaharui menjadi Integrasi Islam dan Sains. Ya sebetulnya tidak beda, sama saja ya, hanya beberapa modifikasi saja dari mata kuliah kita yang terdahulu ya. Kemudian dari sini ini mata kuliah sudah ada sejak tahun lama ya, sudah belasan tahun yang lalu kita selenggarakan. Sebetulnya mata kuliah ini penting untuk terutama di jurusan biologi ya, untuk memahami dan sekaligus mencermati perkembangan tentang integrasi Islam dan Sains. Jadi ini salah satu nilai plus atau nilai lebih dari jurusan biologi di IAIN. Kita bicara sains, bisa biologi, tapi juga sekaligus punya warna, punya kemasan dalam kemasan Islamnya ya, sehingga tidak ada dikotomi antara keduanya. Nah, ini yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Jadi dari namanya saja sudah tergambar ya, kita memandang tidak ada lagi keterpisahan ya atau sekularisasi antara Islam dengan sains, Islam dengan iptek, Islam dengan ilmu-ilmu yang ada yang kita pelajari ya di perkuliahan. Tapi semua bisa saling menguatkan ya, bisa kita pandang dalam bingkai yang sama ya, karena pada dasar ilmu itu adalah sumbernya dari Yang Maha Kuasa, dari Al-Khaliq yang Sang Pencipta, dari Allah yang Maha Berilmu, Al-Alim. Nah itu gambaran awalnya ya. Dan mata kuliah ini sudah cukup lama kita kembangkan ya. Jadi targetnya adalah tentu sesuai dengan mata kuliahnya, kita punya pandangan integratif terhadap sains. Nah, terkait dengan mata kuliah ini, kita orientasinya adalah nanti pada apa ya? Pada mungkin tadi sudah Pak Bambang sampaikan tadi berupa proyek ya. Di produk akhir kuliah ini adalah ditandai dengan para mahasiswa sekalian bisa mencoba melakukan upaya integrasi materi biologi yang ada di bahan ajar ya, bahan ajar biologi SMA, dikemas kembali atau dimodifikasi atau diperbaharui ya, sehingga punya bingkai, punya kemasan, punya warna yang sejalan dengan pandangan Islam. Nah, ini perlu kita perkuat agar ketika mengajar dimanapun, apalagi nanti kalau mengajar di madrasah, tidak ada split ya atau keterpecahan ya, split personality atau split pemikiran ya, memahami Islam dengan memahami sains. Jadi ini yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini. Jadi outputnya diharapkan mahasiswa bisa menunjukkan kemampuannya mencoba mengintegrasikan bahan ajar biologi yang ada, yang biasa diajarkan di SMA, bagaimana itu diberi warna, diberi kemasan, dibingkai dengan bingkai agama Islam. Ya. Itu target akhirnya. Dan untuk itu maka nanti di akhir
maka setiap mahasiswa harus membuat satu modul bahan ajar ya, atau satu modul sumber belajar ya, yang di situ tergambar bahwa dari sisi materinya itu sudah terintegrasi ya, antara materi biologi dengan muatan keislamannya atau dengan warna Islamnya atau kemasannya gitu. Nah, nanti bagaimana caranya tentu nanti akan kita peroleh sepanjang perkuliahan ya. Seperti apa modelnya nanti akan kita pelajari sepanjang kuliah ini. Sehingga nanti di akhir para mahasiswa sudah punya gambaran umum, gambaran lebih utuh, kemudian mencoba menuangkannya dalam satu produk, menulis ulang materi ajar biologi ya, yang SMA, barangkali nanti satu orang satu bab atau satu KD ya, sehingga sudah bermuatan atau bernuansa atau berkemasan yang dengan warna Islam ya. Nah, itu yang akan kita lakukan sepanjang kuliah. Maka untuk memastikan itu berlangsung, tentu kita membutuhkan wawasan, membutuhkan pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana cara melakukannya. Apakah ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan? Bagaimana pendekatannya atau teknisnya atau modelnya dalam melakukan integrasi tersebut ya. Apalagi kampus kita ini IAIN dan seluruh PTK lainnya itu baik UIN, IAIN maupun STAIN memiliki jurusan umum itu diberi mandat, diberi tugas oleh Kementerian Agama untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang dalam muatan yang terintegrasi dengan Islam. Jika tidak ada perpecahan atau keterpisahan dengan Islam itu sendiri, karena kita dididik di IAIN. Itu gambaran umumnya ya. Maka pada pertemuan hari ini ya saya akan memberikan gambar umum tentang isi perkuliahan kita ya, sekaligus memberikan wawasan tentang mengapa sih kita perlu integrasikan Islam itu dengan sains atau biologi yang kita pelajari, kenapa perlu kita integrasikan. Ini akan kita pelajari. Secara umum kita punya beberapa alasan ya. Harapannya nanti setelah kuliah berakhir atau bahkan sebelum kuliah berakhir ya, di setengah semester ya, para mahasiswa sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya, mengapa itu perlu kita integrasikan ya. Paling tidak nanti ada beberapa alasan ya yang akan kita bahas dalam beberapa sesi. Nah, apa saja alasannya? Mengapa dia perlu kita integrasikan? Ya. Nanti akan kita membahasnya dalam 1-2 pertemuan itu, alasan dalam konteks landasan sosiohistoris ya. Landasan sosiohistoris. Dalam konteks kesejarahan, dalam konteks perkembangan masyarakat ya, di mana tentu kita akan mengkaji bagaimana perkembangan peradaban Islam sejak dulu ya sampai hari ini, tentu mengalami dinamika ya. Kalau Anda mungkin ada mata kuliah SPI sejarah peradaban Islam, tentu mendapatkan informasi di situ bahwa peradaban Islam itu telah begitu dinamis berkembang sejak awal ya, sejak masa kenabian ya, sejak masa Rasulullah SAW, kemudian tumbuh berkembang sampai pada abad 8 sampai abad 12 itu mengalami masa kejayaannya ya, atau the golden age-nya ya, atau masa-masa keemasannya. Dan pada masa-masa itu kita akan menemukan betul bahwa peradaban Islam itu dengan segala ilmu pengetahuan yang ada yang dikembangkan oleh umat Islam, para ilmuwannya, para ulamanya itu mampu menjadi dasar bagi kemajuan peradaban. Yang bahkan nanti akan kita lihat dalam pembahasan nanti lebih detail ya, itu nanti akan kita temukan bahkan peradaban hari ini ya, peradaban yang kita ada di masa ini, termasuk bahkan juga termasuk peradaban Barat, itu tidak bisa lepas dari kontribusi peradaban Islam. Dan di situ ada kontribusi dari pengetahuan sains yang berkembang pada masa Islam. Nanti akan kita bahas ini secara detail ya, apa kontribusi Islam dan sainsnya pada masa abad pertengahan, pada masa kejayaannya itu, termasuk nanti juga dalam bidang sains yang spesifik, dalam bidang biologi dan bidang-bidang yang lainnya. Ya. Dan karenanya nanti harapannya juga para mahasiswa bisa mengenali saintis-saintis Muslim pada masa itu, bahkan juga termasuk yang mendekati abad modern ini. Ya, ternyata banyak sekali kontributor saintis Muslim itu yang memang punya peran penting bagi peradaban hari ini. Ya. Sehingga kalau seandainya mungkin tidak ada peradaban Islam pada waktu itu,
tidak ada sains Islam pada waktu itu. Hari ini mungkin wajah kita akan berbeda peradabannya, ya. Tidak semaju hari ini, ya. Bahkan nanti akan kita temukan banyak pengakuan dari para ilmuwan Barat, dari sejarawan Barat, ya, para ahli sejarahnya, bahkan termasuk ahli sejarah sains yang menegaskan, ya, bahwa tidak bisa peradaban Barat hari ini, bahkan peradaban dunia hari ini itu dipisahkan dari kontribusi peradaban Islam pada abad pertengahan. Yang disitulah Islam berjaya sangat luar biasa kejayaannya. Nah, seberapa dan bagaimana kejayaannya itu nanti akan kita bahas dalam 1-2 pertemuan, 4 ya, pertemuan ke depan, ya, itu akan kita bahas lebih detail. Jadi kita akan tinjau secara kronologis, kemudian juga secara sosiologis, ya, tentang apa saja yang menjadi sumber kejayaan Islam itu. Seperti apa masa kejayaannya, apa bentuk kejayaannya, dan mengapa dia bisa bertahan begitu lama. Ada kurang lebih 4-5 abad ilmuwan Muslim itu mendominasi dunia ilmu pengetahuan, sehingga ini kemudian menjadi fondasi bagi peradaban yang datang setelahnya, ya, termasuk peradaban Barat hari ini. Nah, tentu nanti kita akan berbicara, nanti ada banyak sumber yang akan kita rujuk, ya. Nah, anggap saja ketika kita membahas tentang ini, ya, membahas tentang landasan sosial historis ini, anggap saja kita jalan-jalan ke jurusan jurusan SPI, ya, di Fakultas Adadin lah, ya. Kita akan menggali bagaimana secara kronologis sejarah peradaban Islam itu telah mengalami masa-masa kejayaannya. Ini sengaja yang saya tayangkan adalah nanti ini beberapa rujukan yang menjadi argumen, menjadi fondasi bagi pandangan yang kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini beberapa buku, sebagian ditulis oleh ilmuwan Barat. Ini misalnya The Venture of Islam, ini adalah salah satu rujukan penting dalam kajian peradaban di jurusan SPI. Ya, penulisnya adalah orang Barat, Marshall J. Hodgson. Termasuk juga yang di bawahnya, ya, Philip Kahiti, ini juga penulis Barat. Juga termasuk buku yang penting yang dibahas di jurusan SPI ini tentang sejarah Arab dan sejarah Islam. Ya. Nanti akan kita lihat banyak argumen tentang mengapa ilmu pengetahuan itu pada masa itu berjaya, ya, dan dikembangkan ilmuwan Muslim. Ya. Nah, bahkan juga nanti akan kita lihat, ya, ini salah satu buku yang juga sangat monumental, ya, yang akan kita telisik lebih detail tentang buku ini, ya, buku Barat yang judulnya A History of Science. Ya. Ada 2 jilid bukunya, 2 volume tebal-tebal, ya. Ditulis oleh George Salton, ahli sejarah ilmu pengetahuan dari ya, yang dia menulis dan salah satu yang menarik adalah yaitu begini, bahwa dia menulis sejarah dengan cara yang berbeda, ditulis secara kronologis, dan kronologinya itu dia bagi menjadi dipenggal-penggal menjadi periode setengah abad atau atau dibagi menjadi 50 tahunan, ya, periode 50 tahunan. Dan apa yang menarik itu, nah, setiap periode 50 tahun itu kemudian dia beri nama setiap setengah abad itu dengan nama ilmuwan yang paling dominan, yang paling berpengaruh, yang paling dianggap paling mumpuni pada setengah abad tersebut. Maka begitu dia beri nama setiap periode setengah abad itu, maka ternyata dia temukan, dia namai tengah abad dari abad 8 sampai 12 itu, jadi kurang lebih 4 sampai 5 abad itu, nama-nama yang menjadi pemuka ilmuwan pada masa itu adalah nama-nama ilmuwan Muslim. Ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pengakuan dari George Salton bahwa di setiap setengah abad itu dari abad 8 sampai 12 itu didominasi oleh ilmuwan Muslim. Pada masa inilah berkembang ilmu-ilmu, termasuk nanti ilmu kimia, aljabar, ya, matematika, termasuk juga nanti ilmu botani, ya, ilmu terkait dengan hewan, ya, terkait tumbuhan, fisiologi dan juga sebagainya, ya, banyak berkembang pada masa ini. Dan nanti akan kita lihat nama-nama seperti misalnya Jabir bin Hayyan sebagai bapak yang modern, atau nama Al-Khawarizmi sebagai bapak ilmu aljabar, matematika, gitu, ya, itu muncul di sini, ya. Termasuk juga nanti ada Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya, ahli kedokteran dan sebagainya. Nah, ini beberapa nanti akan kita telisik lebih detail, ya, tentang
ungkapan dari buku ini ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi nanti akan temukan nama-nama ini nih, Al-Biruni, Jabir bin Hayyan atau Geber dalam bahasa Baratnya, dalam bahasa Latinnya, Al-Khawarizmi, Al-Jabra, ya, Al-Jabr gitu ya. Kemudian nama-nama yang lain. Dan ditelisik oleh seorang ilmuwan Islam, alasan dia kolaborasi dengan ilmuwan Barat, Thomas Cahill, di buku ini dia menemukan ada seratusan nama ilmuwan Muslim dengan karya-karyanya. Jadi di buku Josato ini, kalau kita telisik, tidak kurang dari 100 ya, seratusan nama-nama ilmuwan besar yang latar belakangnya Muslim dengan karya-karya utamanya itu ya. Nanti ini akan kita bisa gali ya, dan sebagainya kemudian dijadikan sebagai nama dari setengah abad setiap periode perkembangan sains tersebut ya. Nah ini kutipan penting dari George Sutton. Nah selanjutnya ya, kita juga akan tentu bisa menelisik juga sumber-sumber dari kalangan Islam sendiri. Ya, sumber dari internal dari umat Islam Indonesia misalnya ada Cak Nun, Nurholis Majid, dari Kunto Wijoyo, dari Adi Audah, ini beberapa buku yang juga mengungkap hal yang serupa. Jadi pengakuan-pengakuan ilmuwan Muslim dari berbagai kalangan juga tentu sangat banyak sekali bertebaran. Ini beberapa sumber yang nanti akan bisa kita lihat. Nantinya buku-buku ini juga termasuk yang silakan dibaca atau ditelisik, ditelaah ya untuk menggali lebih jauh bagaimana argumentasi sosiohistoris terkait dengan kejayaan ilmu pengetahuan pada masa kejayaannya pada masa Islam. Nah, ini juga misalnya juga buku-buku yang lain di sebelah kiri ini The Golden Age ini kalangan Mayer ya, ilmuwan Barat. Kemudian ini kalangan ilmuwan Indonesia, mulai di sastra buku lama ya. Kemudian Mehdi Nakoster ini juga ada dari Iran ya. Jadi nanti buku-buku ini memberikan data yang lebih lengkap ya. Seberapa tingkat kejayaan umat Islam dalam pengetahuan. Dan itu menjadi informasi yang sangat penting bagi kita untuk paling tidak memotivasi para guru, memotivasi nanti para siswa ya agar mencoba kembali punya motivasi tinggi untuk mewujudkan kejayaan umat Islam dan secara peradaban ya. Dan itu tentu dimulai dari ilmu pengetahuan. Nah, begitupun juga dengan sumber-sumber yang lainnya yang bisa kita telisik ya. Ini juga karangan dari Barat, ada El Esposito, penulis terkenal ya di Barat. Ada juga Howard Turner, juga penulis Barat juga ya. Ini buku yang sudah terjemahkan ya. Nah, ini juga sejarah penting yang juga lebih detail. Bahkan nanti kita juga bisa menemukan bahwa dalam konteks pendidikan, umat Islam ini adalah pelopor dalam pendidikan formal, pendiri yang punya ide pertama tentang pendidikan sekolah atau madrasah, yang punya ide gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi, ya. Akan kita lihat umat Islamlah yang menjadi pelopor dalam dunia pendidikan, ya. Sehingga kata school yang berasal dari madrasah itu adalah berasal dari peradaban Islam. Begitupun juga universitas perguruan tinggi yang berasal dari Al-Jami'ah itu juga berasal dari peradaban Islam. Jadi perguruan tinggi tertua di dunia adalah berasal dari dunia Islam. Ya. Ada di Maroko, kemudian yang juga tidak kalah tuanya adalah Al-Azhar yang sampai hari ini masih berkembang. Di Maroko ada Al-Kharawij ini, itu juga adalah kampus tertua, lebih tua lagi dari Al-Azhar. Ya. Dan itu pertama di dunia. Ya. Dan termasuk juga nanti akan ketemukan misalnya dalam sejarah Islam nama seperti Imam Al-Ghazali ya sebagai penulis terbesar dalam bidang tasawuf misalnya dengan karya Ihya Ulumuddin itu ternyata juga merupakan seorang mudir atau seorang direktur dari Madrasah Nizamiyah yang madrasah itu sebetulnya juga sudah masuk ke tingkat pendidikan tinggi ya Al-Jami'ah juga. Jadi umat Islam bukan cuma jadi pelopor dalam sains tapi juga pelopor dalam pendidikan. Ya. Nanti akan kita temukan dalam sumber-sumber ini. Nah selanjutnya ya kita juga akan menemukan argumen lain dalam konteks sosial historis ini ya. Nanti secara detail akan kita bahas ya. Jadi argumentasi sosial historisnya akan kita bahas dalam kurang lebih 2 pertemuan ya. Dengan tadi beberapa sumber-sumber yang sudah ditampilkan
plus sumber-sumber lain yang juga nanti akan ditambahkan. Nah, selanjutnya dalam pertemuan berikutnya, 2 pertemuan lagi, kita akan bicara tentang landasan filosofis. Ya. Secara filosofis, punya akar yang kuat nggak sih kita bicara integrasi ilmu pengetahuan itu? Ya. Apa landasan filosofisnya? Gitu. Nanti kita akan bahas landasan filsafat ilmunya. Ya. Bagaimana dan mengapa itu perlu diintegrasikan. Ya. Nah, nanti ada beberapa sumber yang akan kita telisik. Ya, misalnya ada satu buku yang ini akan kita bahas agak detail. Dalam satu pertemuan kita akan bahas buku ini. Judulnya When Science Meets Religion. Ya, ketika saya bertemu dengan agama. Dan ini sudah terjemahkan. Terjemahannya itu dari penerbit Mizan. Itu judulnya adalah Juru Bicara Tuhan. Ya. Terjemahannya mungkin secara judul tidak matching dengan buku aslinya ya, tapi ini nampaknya untuk kepentingan publikasi aja ya. Yang jelas adalah di situ akan kita melihat argumen dari seorang penulis Barat ini, seorang ahli filsafat ilmu dan sekaligus juga teologis di Amerika, Ian Barbour, ya, yang memetakan bahwa antara agama dengan sains itu ada 4 kemungkinan relasi atau hubungan. Dan kebetulan secara kronologis sang penulis ini, Ian Barbour ini kemudian memulainya dari konflik karena itulah terjadi di Barat. Akan kita lihat dalam buku ini ya. Buku ini saya kira sudah tersedia juga di Google ya. Sudah bisa banyak juga yang sudah memposting buku ini, baik aslinya maupun terjemahannya, sehingga bisa kita baca lebih leluasa ya. Bagaimana argumentasi tentang hubungan dalam pola konflik, dalam pola independen, dialog, dan integrasi. Nanti ini tentang 4 relasi hubungan sains dan agama ini akan kita telisik lebih spesifik dalam satu pertemuan. Ya. Bagaimana yang disebut dengan konflik, ya, sampai nanti ujungnya adalah mengarah pada integrasi. Jadi muara dari hubungan sains sama agama itu adalah puncaknya adalah pada integrasi. Ya. Nah ini pembahasan secara spesifik dalam satu pertemuan. Kemudian secara filosofis juga kita akan mengkaji, ini terjemahannya ya, silakan nanti ditelisik, cari buku ini, Juru Bicara Tuhan. Kemudian secara filosofis kita akan juga ingin mengenali tentang satu paradigma yang ada di filsafat modern, yaitu yang disebut dengan paradigma holistik, ya, atau integralisme. Ya. Ini salah satu tren dalam perkembangan filsafat yang modern, ya, kan juga sudah masuk pada post-truth ya, atau pada pasca modern, bahwa kehidupan itu adalah sesuatu yang seperti difahami oleh mahasiswa biologi ya. Tidak ada satu aspek dalam kehidupan itu yang terpisah-pisah. Semua saling terhubung satu sama lain. Satu elemen kehidupan, satu tempat, secara langsung tidak langsung akan terkoneksi dengan elemen kehidupan yang lain di tempat yang lain. Jadi ada saling ketergantungan, ada interkoneksi. Ya. Yang itu nanti akan kita temukan akarnya pada filsafat holistik atau paradigma holistik. Jadi ini akan kita telisik, kita bahas, kita telah lebih jauh ya tentang paradigma holistik ini. Dan dia menjadi akar dari integrasi yang kita kembangkan secara filosofis. Nah, bagaimana filsafatnya tentang ini? Anggap saja kita akan jalan-jalan dalam 1-2 pertemuan ke jurusan akidah filsafat di akan Adadin. Ya. Jadi mahasiswa selama kuliah ini dengan mata kuliah integrasi ini kita akan belajar untuk mengenali disiplin ilmu yang lain. Jadi kita menggunakan pendekatan interdisiplin. Ya. Kita gunakan pendekatan dalam sejarah peradaban pada pandangan tentang sosial historisnya. Nanti banyak buku-buku sumber tadi yang kita bahas. Bersumber dari kajian di jurusan SPI. Maka pada bagian ini kita akan banyak nanti melakukan perjalanan ilmiah ya, membaca buku-buku yang dirujuk di jurusan akidah filsafat ya, terutama tentang filsafatnya ya, filsafat holistiknya. Nanti kita akan juga kenali dalam konteks filsafat, nanti kita akan coba gali ya, bagaimana sains itu dan apa bedanya sains dalam paradigma Islam secara filosofis ya. Nanti akan kita bahas ya. Tapi kita akan bahas secara lebih simpel, lebih sederhana, tidak terlalu jelimet. Karena saya juga khawatir kalau terlalu filsafat nanti anak biologi tidak merasa enjoy ya, nggak nyaman bahas filsafat. Dia akan saya bahas secara praktis saja ya nanti terkait dengan 3 hal yang mendasar dalam filsafat, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologinya. Kemudian, ya,
nanti akan kita temukan juga tuh ya filsafat sains secara umum dengan filsafat sains secara spesifik dalam pandangan Islam ya. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang ini ya. Nah, dengan Islam itu nanti apa bedanya? Ini akan kita bahas ya. Apa bedanya filsafat ilmu dalam Islam ya. Nanti kita tinjau aspek ontologisnya, aspek epistemologisnya maupun aksiologisnya. Nanti kita dasarkan dari pandangan-pandangan Al-Quran, pandangan Islam. Tapi kita tidak akan terlalu filosofis, kita akan lebih praktis ya, sehingga tidak terlalu menukik ke filsafatnya gitu. Nah selanjutnya kita juga ingin mengenalkan tentang beberapa cara pandang ideologis ketuhanan yang terkait dengan sains nanti ya. Ada beberapa pandangan nanti ya, pada dasarnya 3 hal ini yang akan kita kenali. Jadi orang-orang saintis itu punya 3 cara pandang ini yang mendasar dalam memandang sains, memandang semesta, memandang alam, dan mengaitkan dengan ketuhanan. Ada yang nanti yang mengakui ketuhanan, itu namanya teism. Ada yang tidak mengakui ketuhanan, nanti juga kebanyakan ada pada cara pandang yang kedua yaitu naturalism. Alam semesta itu mutlak, nggak ada Tuhan. Kalau yang pertama ada Tuhan ya. Kemudian yang ketiga nih yang agak bosa tengah-tengah, transendental. Nanti akan kita kenali ini dan bagaimana pengaruhnya dalam konteks filsafat sains, filsafat ilmu dalam sains. Oke, jadi ini gambarannya demikian ya. Kalau teism itu mengakui ada Tuhan, sementara ada Tuhan, ada alam, dan keduanya hal terpisah ya. Sementara nanti kalau yang naturalism, Tuhan itu nggak ada, yang ada itu ada semesta. Ya, bahkan nanti ada anggapan Tuhan itu hanya ilusi. Ya, bahkan nanti kita temukan satu buku yang ditulis oleh ahli biologi yang terkemuka ya, Richard Dawkins ya, misalnya itu menulis tentang Tuhan itu ilusi. Ya, nah, inilah salah satu pandangan ateis yang ada pada bidang biologi. Nanti banyak yang kita temukan, kita gali. Ya. Supaya memberikan kewaspadaan agar kita mencermati itu pandangan yang bagaimana, pandangan yang mengakui Tuhan atau tidak. Yang akan kita coba lihat nanti ya. Nah, ini yang ketiganya ada Tuhan, ada semesta, dan alam ini yang ilusi ya. Nah, ini terkait dengan pandangan mistik dan tanda kutip tasawuf dalam konteks orang-orang di barat, mistisisme ya. Nah, kita akan coba nanti akan kenal itu bagaimana filsafat ilmunya dalam filsafat ilmu secara umum di barat maupun dengan Islam. Nah, nanti akan kita bandingkan. Misalnya secara ontologis, ini beberapa buku yang akan kita coba telusuri, kita gali ya. Itu saya sudah coba ringkaskan, nanti mudah-mudahan Pak Masnya tinggal mengunyah-unyah, tinggal mendiskusikan, mengkritisi ya, sehingga bisa lebih cermat. Ya. Kemudian nanti akan menjadi dasar yang penting bagi pemahaman filsafat yang berdasarkan pada Islam. Begitu juga dalam konteks yang sifatnya epistemologi ya. Epistemologi, cara ilmu pengetahuan mendapatkan kebenaran ya. Ada beberapa sumber juga nanti akan kita jadikan sebagai rujukan baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan barat ya. Kita akan coba komparasikan ya. Ini beberapa buku yang menjadi mungkin menarik untuk dibaca ya bagi yang senang dengan filsafat. Kemudian secara aksiologis ini juga sumber-sumber lain ya, nanti bagaimana nilai guna dari sains itu seberapa penting ya, apakah ada netralitas dalam sains ya? Bolehkah sains itu mengembangkan ilmu yang membuat dunia menjadi buruk atau jadi rusak ya, dan sebagainya. Nanti akan kita lihat di sini aspek aksiologisnya ya. Tentu juga sama 3 aspek ini nanti kita akan bahas lebih simpel karena saya paham betul biasanya biologi tidak terlalu suka dengan filsafat ya. Tapi paling tidak perlu kita kenali kerangka besarnya saja ya. Nanti akan kita coba lihat tren sains modern ya. Yang holistik itu yang bagaimana. Ya. Ini misalnya ada buku menarik ini tentang jaring-jaring kehidupan, paradigma kehidupan itu yang bagaimana. Inilah paradigma kehidupan yang sekarang ngetren ya. Dan ini sebetulnya sejalan dengan ilmu biologi ya. Bahwa semua terhubung, semua menjadi sebuah jaring kehidupan yang tidak terpisahkan, semua saling terkoneksi. Nah,
Ini buku lain yang juga menjadi yang menarik untuk dibaca nanti bagi yang tertarik ya. Nah, kemudian nanti juga akan kita lihat dalam konteks sains modern bagaimana perkembangannya. Nanti juga akan kita bisa lihat dari beberapa sumber-sumber berikut ya. Buku tentang Islam dan sains modern, baik yang berasal dari luar maupun dari kalangan ilmuwan Indonesia sendiri ya. Nah itu perjalanan ilmiah kita nanti ke jurusan filsafat ya, akidah filsafat. Nah kemudian nanti kita akan menjawab dalam konteks cara pandang teologisnya, atau mungkin kita akan jalan-jalan ke jurusan Quran dan hadis ya, Quran hadis IAT dan apa tuh dan tafsir ya. Bagaimana Islam sendiri bicara tentang ilmu pengetahuan, tentang sains, bagaimana Al-Quran, hadis itu bicara tentang hal tersebut ya. Nanti akan kita lihat di alasan ketiga, bahwa secara teologis memang nanti akan ketemu alasannya bahwa mengapa integrasi itu penting. Nah, di antara argumennya adalah misalnya akan kita kaji ya. Saya akan langsung ke sini ya nanti ya. Nah, tadi sudah diungkapkan akan saya nah ini hal pentingnya ya. Ini akan kita bahas hal ini. Tapi saya akan lompat ke sini saja. Nanti akan coba kita gali ternyata Al-Quran itu berbicara tentang fenomena alam itu jauh lebih banyak daripada bicara tentang fenomena hukum. Ya. 250 ayat tidak kurang ya. Yang berarti itu kurang lebih 1/8 dari isi Al-Quran. Atau bahkan ilmuwan lain mengatakan 800-an ayat. Ya. Dan sementara ayat yang berkaitan dengan hukum ya itu hanya 160-an ya. Itu yang berkaitan dengan hukum, dengan fikih itu hanya 160-an. Jadi jauh lebih banyak ayat yang bicara tentang fenomena alam, tentang semesta, tentang inspirasi ilmu pengetahuan tentang sains. Jadi artinya sebetulnya Bisa. ini sekaligus menjadi jawaban mengapa kita sebagai orang yang bergelut dalam Quran ya, itu akan lebih mudah mendapatkan pencerahan keagamaan ya. Karena pada saatnya mencermati alam semesta ya, itu adalah kita sedang berhadapan dengan ayat Allah di muka bumi. Yang lain mohon di mute ya. Yang lain tolong di mute dulu ya. Nanti ada sesi jawab. Silakan. Ada yang bocor ini. Jadi dengan demikian buat kita nih ya banyak ayat yang ditujukan dan bisa memotivasi, menginspirasi terkait dengan fenomena semesta, fenomena alam. Ya, menggali untuk meneliti, mencermati, mengamati, mengobservasi. Itu semua sangat banyak tentang alam semesta. Ya. Nanti akan kita coba telisik di antara beberapa di antaranya ya, akan kita coba gali. Ya. Jadi kita akan diminta tuh ya untuk menelaah ini semua ya. Nah, kemudian nanti juga kita akan coba gali secara teologis apakah ada hubungan antara ilmu dengan iman. Sehingga wajar nanti biasanya nanti ada fungsi ilmu itu, ada fungsi pengetahuan. Bahwa dalam Islam nanti akan kita temukan argumentasinya bahwa orang yang belajar sains itu biasa dekat dengan keimanan. Ya. Mudah untuk mendapatkan keimanan dari pengamatannya akan alam semesta. Nanti kita akan coba lihat argumen di sini di buku-buku ini ya. Dari penulis-penulis baik yang
dari berbagai sumber ya. Ini coba beberapa sudah saya inventarisasi. Memang ternyata dekat sekali hubungan antara ilmu dengan iman, antara saya dengan iman itu. Ya, ini menggambarkan maka bahwa saya belajar sains maka dia akan mudah untuk tersentuh keimanannya, tersentuh untuk mendapat mentafakuri fenomena yang diamati, yang diobservasinya. Nah selanjutnya nanti kita akan temukan ya, karena itu nanti ada banyak sekali upaya para ilmuwan Muslim ya berkolaborasi dengan para ulama tafsir untuk menjelaskan berbagai ayat-ayat tadi itu secara ilmiah, atau nanti akan kita sebut sebagai pendekatan tafsir ilmi. Ya. Dan ini sudah banyak buku-buku yang ditulis tentang ini, termasuk Kementerian Agama itu sudah menulis kurang lebih 14-an buku ya, yang seperti ini judulnya kurang lebih, ya, yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai ayat-ayat Al-Quran yang tadi disebutkan tentang fenomena semesta itu dan ditafsirkan secara ilmiah. Ya. Dan buku-buku ini adalah buku yang ditulis kolaboratif antara MUI dengan LIPI dan ITB. Ya. Para ilmuwan sains dengan para ulama-ulama tafsir. Ya. Dan ini sudah mendapatkan rekomendasi karena ditulis oleh dari MUI dan dari Kemenak. Ya. Sehingga ini menjadi rujukan kita yang penting untuk kita pelajari, kita kaji. Nanti silakan yang terkait dengan topik-topiknya bisa menggali ke buku-buku ini. Ada 14-an yang saya tahu buku-buku yang berjudul seperti ini, yang ditulis secara kolaboratif oleh para ilmuwan sains dengan para ulama-ulama tafsir. Kemudian, jadi nanti ini termasuk jika topik-topik yang lebih spesifik bicara tentang lingkungan ya. Ini ada isu tentang lingkungan, ada beberapa buku yang secara spesifik mengkaji ya. Islam agama ramah lingkungan. Islam itu agama yang green, agama yang hijau atau green din ya. Sangat ramah dengan lingkungan karena itulah paradigma Islam ya. Demikian pula dengan yang kita pelajari di biologi. Kemudian nanti juga kita akan coba mengenali tentang satu pendekatan yang kedua. Tadi ada pendekatan tafsir ilmi, kita juga akan mengenai pendekatan tafakur kauni yang dicontohkan oleh para ulama-ulama masa lalu juga seperti Imam Ghazali ya. Nanti Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, nah ini satu bab yang dia tulis pada bagian keempat pada bab yang ke-9 kalau saya tidak salah ya, satu bab Imam Ghazali menulis tentang tafakur. Nah ini buku ini akan secara khusus akan kita baca nih, perlu kita baca. Nanti tergambar bahkan kalau sekilas kita baca akan ketemu bahwa Imam Ghazali ternyata sangat melek dengan ilmu-ilmu biologi. Bahkan beliau kenal dengan aspek-aspek yang spesifik, misalnya tentang rangka. Ya. Beliau di buku itu menyebutkan berbagai jenis nama-nama rangka dari tengkorak sampai ke ujung kaki. Ya. Namanya apa, berapa jumlahnya. Gitu. Itu sangat spesifik, sangat detail disebutkan dalam kitab Tafakur Imam Ghazali. Nah, buku yang serupa juga banyak. Ini buku ahli biologi masa lalu ya, Al-Jahiz, ahli botani ya. Ini juga menulis buku yang serupa. Ya. Jadi nanti kita akan lihat ini satu pendekatan yang nanti akan kita gunakan dalam integrasi Islam dan sains. Nah, selanjutnya ya. Ini contoh yang lain yang juga sudah tulis banyak ulama ya, misalnya di ITB itu sudah menghasilkan satu buku tafsir ilmiah ya. Tapi baru juz 30 tafsir Salaman. Ini ITB ya. Dosen-dosen ITB, dosen agama dan dosen sainsnya itu berkolaborasi mendiskusikan dan kemudian menuliskan dalam satu buku cukup tebal tafsir Salaman. Ya. Di Malaysia ini juga sudah ada tafsir ilmiah juga. Ini juz satunya, jilid satunya, baru Al-Baqarah ya. Itu tebal 1000 halaman lebih buku ini ya. Al-Fatun Nawa. Ya. Dan juga sumber-sumber yang lainnya. Ya. Jadi inilah beberapa yang akan kita coba kenali ya dalam bagaimana mendekati, memahami tentang integrasi sains dan Islam. Kemudian nanti kita juga akan mencoba mengenali juga ya secara praktis dalam konteks peradaban modern hari ini, kalau seandainya integrasi nggak dilakukan, apa yang terjadi?
pasti integrasi sains dalam Islam ya. Nah, nanti akan kita temukan misalnya ini beberapa buku yang menjadi apa saat argumen yang memberikan warning ya, atau peringatan tentang kalau kita tidak hati-hati terhadap sains, kalau kita hilangkan maknanya, hilangkan moralnya, hilangkan nilai-nilainya, maka sains itu akan menjadi kering dan bisa berbahaya buat kemanusiaan. Ya. Nah, ada beberapa buku yang cukup populer ya, High Tech, High Touch dari penulis yang juga terkenal ya, dan juga yang terkait dengan sains lebih spesifik nih, seorang jurnalis sains ya, John Horgan menulis The End of Science, ya. Bahwasanya sains itu sudah menemui ujungnya kalau dia tidak segera diberikan warna, diberikan makna, diberikan nilai. Kalau tidak dijaga nilainya maka akan ketemu ujungnya atau akan berakhirlah era sains itu. Nah, ini apa contoh-contoh kalau sains itu kehilangan makna, kehilangan nilai ya. Cloning yang apa serampangan tentu akan bisa membuat kita jadi ya apa salah arah ya. Atau paling tidak ini yang terjadi manusia akan jadi teralienasi ya, kehilangan moralitas, kehilangan makna, kehilangan nilai. Ya. Ini dampak yang banyak nanti akan terjadi. Nanti kita akan bahas pada bagiannya ya. Nah, jadi kalau nggak ada integrasi akan terjadi krisis pemikiran. Dan itu perlu nanti kita bingkai dengan bingkai yang tepat ya. Sains itu tidak boleh lepas dari nilai. Ya. Itu yang harus kita nanti akan kita cermati. Nah, oke. Nah, ini contoh yang lain ya. Ada ini dari penulis barat, sains yang sesat. Ya. Sains yang ternyata pseudo sains, sains yang seperti sains pada bukan sains. Tapi itu banyak dikembangkan hari-hari ini ya termasuk di dunia di medsos ya. Sepertinya ilmiah padahal nggak ilmiah. Nanti akan kita lihat di bukunya Robin Becker ini tentang sains yang sesat. Ya. Propaganda ilmiah padahal nggak ilmiah, ya, yang mengecoh ya. Dan banyak yang tertipu dengan fenomena tersebut. Nah, dan dengan demikian maka kita butuh agar sains itu tetap religius, punya nilai, punya moralitas ya. Karena bahkan Einstein pun juga memberikan warning, peringatan. Ya. Kata Einstein ini ya, ilmu tanpa agama pincang, agama tanpa ilmu buta. Ya. Atau ini juga kutipan dari kata Einstein, dan Tuhan tidak bermain dadu. Ya, ini juga kutipan dari Einstein. Ya. Itu pun juga sumber-sumber yang lain yang terkait dengan pentingnya religiusitas, spiritualitas dalam sains. Ya, ada banyak sumber-sumber lain yang juga menjadi rujukan. Ya. Oke, ya ini sebagai apa? Nah itu mungkin perjalanan kita ke jurusan-jurusan mungkin tafsir, ya, kemudian juga hadis terkait dengan sains ya. Nah nanti kita akan juga tinjau juga argumentasi dalam konteks juridis pendidikannya, ya. Bagaimana pandangan pendidikan yang berlaku di negara kita, bagaimana regulasi undang-undangnya, apakah mengarah pada integrasi apa tidak gitu ya, akan kita cermati nanti. Ternyata pendidikan kita itu sangat bagus konsepnya di undang-undang ya. Terintegrasi, memberikan muatan penting pada karakter, pada keimanan ketakwaan. Hanya saja mungkin yang salah adalah pada pelaksanaannya. Implementasi kemudian terabaikan. Padahal sangat luar biasa isi yang ada pada undang-undangnya. Nah, ini contoh misalnya dalam undang-undang dasar kita ya, di undang-undang sivitas kita yang sudah berusia cukup tua tapi sudah cukup ideal dalam konteks tujuan ya. Silakan disimak saja ini isinya tentang di pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional ya. Di situ iman dan takwa menjadi fondasi. Begitupun karakter-karakter yang lainnya ya. Jadi bukan sekedar mencetak orang yang berilmu saja, tapi yang punya berbagai karakter yang baik ini. Ya. Jadi kalau dirinci ini kan ya. Justru atribut-atribut penting bagi tujuan pendidikan itu adalah terkait dengan karakter, sudah dimuat dalam undang-undang. Ya. Cuma mungkin dalam kurikulum sekian tahun yang lalu sampai kemarin-kemarin itu kita salah arah ya, memfokuskan hanya pada pengetahuan dan meninggalkan aspek-aspek yang terkait dengan karakter, gimana ketakwaan dan sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas nih tersendiri poin-poinnya ya. Begitupun juga nanti dalam konteks kurikulum K13 ya, bagaimana juga tinjauan pedagogis akan kita ulas lebih detail ya. Nah, ya. Nanti kita lihat KIKD biologi itu bagaimana ya.
apakah mengarah pada integrasi apa tidak ya. Akan kita bahas pada waktunya ya, pada pertemuan ya sebelum UTS ya. Dan terakhir kita akan melihat perkembangan pemikiran mengapa muncul integrasi, dari mana asal usul ilmuwan yang membawa isu ini ya. Terkait dengan beberapa ilmuwan nanti akan coba kita kenali ya, baik yang berasal dari luar maupun Indonesia. Ada dari Malaysia, Nakib Alatas, ini sampai sebetulnya orang Indonesia, orang Bogor, tapi kemudian setelah jadi profesor dia pindah ke Malaysia ya. Kemudian ada juga Syed Nasser, ini dari Iran ya, juga profesor di Amerika ya. Pentingnya sains itu dibersihkan dari paradigma barat yang mengotori ya. Kemudian Ismail Al-Faruqi, ini juga profesor yang juga besar di Amerika dan di Kanada ya, yang ini membawa isu tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian nanti juga beberapa nama lain, ada Hasan Nasr, ada Ziauddin Sadar, Maurice Bucaille, yang pendekatan unik nanti kita lihat model pendekatannya seperti apa. Juga ada ilmuwan lain seperti Mehdi Golsani, Bruno Gedun. Ini bukunya tadi sudah kita kutip di depan ya, sebagai bahan bacaan yang bisa dibaca bagi yang tertarik ya. Kemudian ada juga yang pendekatan Islamisasi tadi sudah kita sebutkan ya. Nah, kemudian termasuk pendekatan di Indonesia sendiri. Indonesia ada yang dibawa dari Pakistan, Fazlur Rahman, kemudian nanti juga Kunto Wijoyo dari Jogja misalnya ya. Ini juga menawarkan pendekatan sendiri ya. Kalau tadi dari Pakistan dengan Islamisasi ilmu, kemudian dari Jogja ilmuisasi Islam. Mana yang bagaimana penerapannya nanti kita bisa lihat ya. Kemudian nanti juga ada, kita bahas juga nanti pendekatan yang ada di UIN di kita nih ya, UIN Malang ya, dengan pendekatan pohon ilmu ya. Seperti apa yang gagasan integrasi yang dikembangkan ya. Kemudian juga nanti di UIN Jogja ya, dengan idiomnya integrasi terkoneksi atau tentang jaring laba-laba, jaring pengetahuan. Kemudian nanti juga ini salah satu karyanya. Kemudian juga ilmuwan lain dari IPB, Islamisasi Sains Kampus, ini orang Cirebon ya. Ini juga punya gagasan juga tentang integrasi yang mencoba menawarkan dengan konsep ISK, Islamisasi Sains dan Kampus. Kemudian ini dari UIN Ciputat, Jakarta ya, ada Pak Profesor Mulyadi Kartanegara menawarkan konsep holistik dan integrasi ilmu ya. Nah, nanti juga termasuk akan kita bahas ya Cirebon sendiri bagaimana. Ya Cirebon sudah punya konsep integrasinya sendiri. Nanti akan kita bahas pada waktunya ya. Sudah di-SK-kan oleh Pak Rektor, itu nanti akan menjadi salah satu kajian kita dalam kuliah ini di bagian terakhir ya. Nah, itu mungkin ya kurang lebih journey kita, perjalanan kita selama satu semester setengah semester sampai UTS ya. Jadi kita akan mencoba menggali mengapa integrasi itu penting dan seperti apa. Nah, kemudian nanti di penutup UTS kita akan coba diskusi tentang satu topik penting, yaitu topik tentang penciptaan manusia. Di situ akan kita bahas dalam pandangan Islam, dalam pandangan sains modern, termasuk juga isu yang juga mungkin juga masih cukup menarik didiskusikan, bagaimana dengan teori evolusi. Karena itulah tadi di awal sebelum kita kuliah, kami sudah membagikan angket tentang respon tentang teori evolusi. Nanti akan kita lihat, ini adalah pandangan mahasiswa sekalian sebelum perkuliahan ya. Nanti setelah kuliah nanti di akhir kita juga akan sebar angket lagi. Ya, ada perubahan nggak? Ada pergeseran cara pandang nggak tentang teori evolusi setelah kita kuliah satu semester? Apanya yang berubah? Atau apanya yang bergeser atau shifting paradigmanya? Atau memang sudah baku ya. Nanti akan kita lihat dengan memberikan angket lagi nanti di akhir perkuliahan setelah kuliah selesai. Ya. Saya kira itu Pak Bambang sebagai pengantar kuliah kita ini. Jadi kita baru memberikan gambaran journey-nya, perjalanan kuliah kita dari awal sampai UTS. Nah, setelah UTS nanti mahasiswa akan presentasi dengan topik-topik yang akan kita berikan untuk mencoba mengekspresikan pandangannya tentang bagaimana mengintegrasikan dalam topik-topik biologi yang spesifik. Mungkin kajian-kajian tentang biologi yang spesifik, tentang misalnya sistem indera, ya tentang ekosistem, tentang pencemaran, tentang
rekayasa genetika dan sebagainya akan kita bahas secara detail. Dan para mahasiswa nanti akan presentasi ya. Jadi setengah semester terakhir adalah waktunya mahasiswa yang presentasi, kita yang akan sama-sama diskusi ya. Begitu mungkin dari saya sebagai pengantar. Mangga saya kembalikan lagi kepada Pak Bambang ya selaku dosen tim ya, sekaligus moderator dari kuliah kita hari ini. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Edi. Luar biasa pemaparannya tadi sudah sangat jelas, gambaran perkuliahan kita dari awal ini ke akhir semester nanti. Gambarannya sudah diberikan secara jelas oleh Pak Edi ya. Jadi selama setengah semester sampai UTS nanti sistemnya seperti ini, insya Allah setiap hari Senin dan Kamis ya, dia akan ada sesi-sesi webinar mengenai konsep-konsep dan bahasan-bahasan mengenai mata kuliah ini. Dan tadi referensi-referensi yang disampaikan oleh Pak Edi ya, itu mohon dicari dan dibaca. Dan nanti mungkin bisa dibagikan nanti ininya saya bagikan PDF-nya untuk materi yang disampaikan Pak Edi tadi ya kepada mahasiswa untuk menjadi referensi, dan tadi mungkin tidak tercatat untuk mencari buku-buku yang disampaikan tadi ya. Ya, ada pertanyaan dulu dari mahasiswa mengenai penyampaian Pak Edi. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand saja. Raise hand. Nanti saya akan persilahkan dulu baru berbicara. Silakan. Ada yang hendak bertanya? Ada yang mau bertanya silakan. Raise hand saja, pakai fitur raise hand. Tidak ada, cukup jelas. Jelas Pak. Dicukupkan saja mungkin Pak. Saya agak canggung menggunakan HP nih Pak. Fitur-fiturnya agak terbatas ya untuk secara teknis. Baik, Pak Edi tidak ada yang bertanya, mungkin saya tutup saja Pak Edi mungkin ya. Enggak ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Edi setelah menyampaikan perkuliahan kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, lazim dan bawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya, baik, semoga hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf dari kami, dari saya dan Pak Edi apabila ada kekurangan, ada kesalahan kata-kata. Insya Allah kita bertemu lagi hari Kamis sore ya, jam 4 sore, insya Allah jam 16.00 WIB. Nah, seperti ini lagi ya. Oh, bisa bergabung setengah 4 ya. Bisa bergabung setengah 4. Tapi kan butuh apa? Masuknya butuh waktu kayaknya ya. Ya, betul Pak. Butuh waktu persiapan. Tadi juga kaget teknis. Ya, mungkin karena harus pakai mobile ya Pak, harus pakai handphone sepertinya ya. Untuk ini. Ya. Pertemuan. Yang partisipannya. Karena dari tadi saya coba pakai laptop tidak berhasil. Baik, mungkin itu Pak Edi ada kata penutup. Baik, cukup Pak, dari saya Pak. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi dari yang lain, kita cukupkan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Izin lab. Izin lab.